Alma masih tetap merajuk seharian penuh. Tapi bukan Daniel, si mantan playboy. Namanya, kalau tidak bisa membujuk istrinya. Hanya bermodal salad buah buatan sendiri. Bunga segar dan coklat berbentuk hati yang bertuliskan hati dan tubuhku hanya adalah milikmu. Sudah membuat Alma luluh. Entah Alma yang hatinya terlalu lemah atau Daniel yang terlalu pintar merayu. Yang jelas Alma sudah memaafkan suaminya. Mereka kembali bermesraan seperti biasanya. Tibalah hari yang ditunggu-tunggu oleh para pemegang saham. Hari ini adalah hari penentuan untuk memilih direktur yang baru. Alma membantu Daniel memasang dasi dan jas. Raut wajah Daniel tampak sangat serius. Bi, iya, apa hasil yang kamu harapkan? Aku harap aku tidak terpilih. Apa itu benar-benar dari hatimu? Iya, aku mendukung apapun keputusanmu, Bi. Alma memeluk Daniel yang juga balas memeluknya. Siapa saja yang datang, Bi? Semua pemilik saham tertinggi. Apa mama, papa juga akan datang? Tentu saja, mereka pemilik saham tertinggi. Semoga hasil rapatnya sesuai dengan keinginanmu ya, Bi. Iya sayang, terima kasih karena sudah menjadi istri yang selalu mendukungku. Istri yang lain pasti akan berharap suaminya untuk menjadi derut, tapi kamu tidak seperti itu. Karena aku ingin kamu bahagia, Bi. Apa gunanya menjadi direktur kalau kamu tidak bahagia? Ya ampun, so sweet banget sih istriku ini. Sini, berikan aku vitaminmu. Daniel merengkuh tubuh Alma dan mencium bibirnya dengan lembut. Kemesraan mereka terjeda ketika Tito menelepon Daniel, mengatakan bahwa dia sudah menunggu Daniel di lobi. Daniel berat hati berpisah dengan Alma. Doakan aku sayang, bisik Daniel. Iya, Bi, selalu. Alma sedang beres-beres apartemen ketika terdengar suara bunyi bel. Alma mendekati pintu, melihat monitor untuk mengetahui tamunya. Ternyata Mami Cat yang datang. Alma segera membuka pintu. Ma, kok tumben? Sayang, Mami Cat memeluk Alma dengan lembut. Alma membalas pelukan itu dengan tak kalah hangatnya. Alma baru sadar kalau Alea juga ikut datang bersama Mami. Kak Alea? Alma memeluk Alea yang membalas pelukannya dengan kaku. Sepertinya Alea masih merasa tidak enak hati kepadanya. Kok tumben Mama dan Kakak kesini? Tanya Alma sembari membimbing ibu mertua dan kakak iparnya masuk ke dalam apartemen. Sayang, cepat mandi. Hah? Mami akan mengajakmu ke perusahaan. Cepat mandi. Hah? Untuk apa, Mam? Mandi aja. Mami tunggu. Akhirnya, mau tidak mau, Alma menuruti perkataan mama mertuanya. Dia mandi secara cepat kilat. 20 menit kemudian, mereka bertiga sudah berada di dalam mobil. Mami Cat duduk di tengah-tengah. Dia menggenggam kedua tangan menantunya. Pokoknya, suami siapapun yang terpilih, kalian harus menerimanya dengan lapang dada. Ini bukan keinginan Mami ataupun Papa, tapi keinginan para pemegang saham. Siapapun yang terpilih,
Kalian harus tetap bersaudara. Kita adalah keluarga. Jangan sampai karena hal ini, keluarga kita akan terpecah belah. Apa kalian paham maksud Mami? Iya, Ma. Iya, Mam. Mau siapapun yang memimpin perusahaan, itu tidak penting. Yang terpenting adalah keutuhan keluarga kita. Tetap akrab seperti biasanya. Dan Alea, Mami minta maaf bila ada sikap Mami yang membuatmu tersinggung dan melukai hatimu. Mami tidak bermaksud untuk melakukannya. Maafkan Mami ya. Mami Cat menggenggam tangan Alea dengan lebih erat, sembari menatap matanya dalam-dalam. Mata Alea berkaca-kaca. Dia merasa tersentuh dengan ucapan Mami Cat. Tidak, Mam. Tidak ada sikap Mami yang membuatku tersinggung. Maafkan aku, Mam. Alea memeluk Mami Cat dengan erat. Tidak apa-apa bila kalian tidak memiliki anak. Masih banyak anak tidak beruntung yang bisa kalian asuh. Jaga Darren untuk Mami. Dia sedikit tertutup, tapi dia pria yang baik. Mami harap kalian akan menemukan kebahagiaan kalian sendiri. Mami Cat mengelus-ngelus rambut Alea, sembari menepuk-nepuk punggungnya. Ucapan Mami Cat membuat Alea semakin merasa bersalah. Dia semakin menangis dengan kencang. Ingin rasanya Alea mengatakan rahasianya, tapi sepertinya waktunya belum tepat. Yang bisa Alea lakukan hanya menangis sesegukan. Betapa beruntungnya dirinya. Dia menjadi bagian dari keluarga yang sangat baik. Padahal dirinya sendiri bukan orang baik-baik. Maafin Alea, Mam. Maaf. Hanya kata itu yang keluar dari mulut Alea. Puas menangis di pelukan Mami Cat, Alea beralih ke Alma. Dia menggenggam tangan Alma dengan erat. Raut wajah penyesalan tampak di wajahnya. Al, maafin aku. Maafin sikap-sikapku yang kemarin. Kakak tidak melakukan apa-apa. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Alma memberi kode dengan matanya, seolah-olah mengatakan bahwa Mami Cat tidak perlu mengetahui permasalahan mereka kemarin. Ada apa ini? Ada sesuatu yang tidak Mami ketahui? Tidak, Mam, tidak ada. Maafkan aku juga kalau kata-kata dan sikapku banyak menyinggung kakak ya. Alma menggenggam tangan Kak Lea, yang balas menggenggamnya dengan erat. Alma berpelukan, saling memaafkan. Mami Cat ikut memeluk keduanya. Mereka bertiga berpelukan bersama. Yang akur ya, menantu-menantu Mami. Mami sayang kalian berdua. Cup. Mami Cat mencium kening Alma dan Alea bergantian. Beberapa puluh menit kemudian, mereka tiba di grup H. Para staf menyambut kedatangan mereka. Rupanya Papa Edwin sudah memberitahu asistennya mengenai kedatangan istrinya. Papa Edwin dan Mami Cat berangkat secara terpisah, karena Mami Cat masih berniat untuk menjemput menantu-menantunya. Papa Edwin tiba terlebih dulu di grup H. Asisten langsung mengawal mereka ke ruang rapat. Mami Cat menggandeng kedua menantunya, sembari berjalan menuju ruang rapat. Ketika mereka tiba, ruangan sudah tampak dipenuhi oleh para pemilik saham tertinggi. Ada sekitar 30 orang yang hadir di sana. Papa Edwin tampak duduk di ujung kepala meja. Sementara Daniel dan Darren duduk di sisi-sisinya. Alma menatap suaminya dengan penuh cinta. Ketegangan di wajah Daniel tampak berkurang begitu melihat istrinya. Wajahnya tampak terkejut melihat Alma datang bersama ibunya. Daniel tersenyum lembut. Rasa mendapat kekuatan dan ketenangan ketika melihat Alma.
Melihat nyonya besar datang, staf langsung menyiapkan tempat duduk untuk Mami Cat beserta menantu-menantunya. Alma duduk dengan tenang di samping Mami Cat. Tatapan matanya tak lepas dari suaminya. Begitu juga Daniel. Sekilas Alma melihat Jordan turut hadir di sana. Tanpa penjelasan dari Mita. Mungkin dia akan terkejut melihat kehadirannya. Namun dia sekarang tahu bahwa Jordan salah satu pemilik saham di perusahaan suaminya. Alma tidak bisa menebak tujuan Jordan. Dia hanya berharap Jordan tidak memiliki niatan untuk menjatuhkan suaminya. Acara rapat umum pun dimulai. Papa Edwin menunjuk asistennya untuk memimpin pemilihan suara. Selamat siang, Bapak, Ibu pemegang saham yang terhormat. Agenda rapat hari ini adalah pemilihan direktur baru untuk grup kita. Berhubung semua pemegang saham sudah hadir, maka acara ini akan kami mulai. Asisten yang bernama Rahmat memulai. Dia adalah pria berusia 50 tahunan yang menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mendampingi Papa Edwin. Sistem pemilihan akan dilakukan berdasarkan voting. Di depan Bapak, Ibu sekalian, sudah kami siapkan monitor yang terhubung dengan layar ini. Hasil voting langsung bisa kita lihat secara live. Sistem kami sudah menghitung setiap kepemilikan saham Anda masing-masing. Pada monitor tampak ada 2 nama calon direktur terpilih. Bapak Ibu cukup memilih salah satunya, maka otomatis jumlah saham Bapak Ibu akan terakumulasi oleh sistem kami. Berhubung Bapak Darren dan Bapak Daniel sama-sama memiliki saham 10%, maka akan langsung kami tambahkan di perhitungan beliau. Voting akan kita mulai 10 menit lagi. Silakan Bapak Ibu mempelajari sistemnya terlebih dahulu dan pikirkan kandidat yang akan dipilih. Voting dimulai pukul 11 WIB. Terima kasih. Semua pemegang saham menatap monitor yang ada di depan mereka. Hanya meja Daniel dan Darren yang tidak tampak ada monitornya. Wajah Darren tetap datar dan tidak terbaca seperti biasa. Alia menatap Darren dengan cemas. Dia tahu Darren masih menginginkan jabatan itu. Dia pun menginginkannya. Apa jadinya kalau Darren tidak terpilih? Akan seperti apa perasaannya? Alia tampak cemas. Daniel menatap Alma. Wajahnya tersenyum dengan hangat. Kehadiran Alma membuatnya senang. Dia tidak peduli dengan pemilihan ini. Yang dia pikirkan hanya Alma dan calon anak mereka. Andaikan mereka tidak sedang berada di suasana formal seperti ini. Ingin rasanya Daniel terbang dan merengkuh istrinya. Menenggelamkan kepalanya dalam aroma tubuh istrinya yang menenangkan. Sementara itu, Alma dan Alea mendampingi Mami Cat. Mereka juga menatap layar monitor di depannya. Alma bertanya-tanya, siapakah yang akan dipilih Mami Cat? Alma berharap Mami Cat memilih kakak iparnya, karena dia tahu suaminya tidak begitu menginginkan jabatan ini. Baiklah, Bapak Ibu yang terhormat, waktu sudah menunjukkan tepat pukul 11. Anda diberikan waktu 1 menit untuk membuat pilihan. Anda bisa membuat pilihan sekarang, ucap Pak Rahmat. Di tampilan layar monitor besar tampak nilai persentase mulai keluar. Nilai Daniel pun maupun Darren saling bersalip-salipan. 30 detik pun berlalu. Nilai Darren menjadi 33%, sedangkan Daniel
27%. Tampak ada beberapa pemegang saham yang belum memilih. Mami Cat menatap monitor besar. Ia menguatkan hatinya untuk memilih. Dia berdoa sejenak sebelum mengklik nama putra yang dipilihnya. Ia memilih Darren. Lonjakan besar terjadi pada nilai Darren sehingga menjadi 48%. Hanya tersisa 2 orang yang belum memilih, yaitu Papa Edwin dan Jordan. Papa Edwin menatap layar monitor. Dia menghela nafas berat. Bukan karena tidak sayang pada Darren, tapi dia melakukan ini untuk kemajuan perusahaan. Papa Edwin menilai Daniel akan lebih mampu membawa grup H menjadi semakin besar dan mendunia. Papa Edwin kemudian mengklik nama Daniel. Secara otomatis, persentase nilai Daniel menjadi 47%, selisih 1% dengan nilai Darren. Sekarang, hanya ada 1 orang yang belum memilih, dan orang itu adalah Jordan. Pilihan Jordan akan memutuskan siapa yang akan menjadi direktur berikutnya. Jordan menatap Daniel maupun Darren dengan seksama. Tampak menimbang-nimbang. Setelah menimbang cukup lama, akhirnya Jordan memilih, dan dia memilih Daniel. Bukan tanpa alasan dia melakukannya. Selain karena ingin melihat Alma bahagia, dia menilai kinerja Daniel lebih banyak menguntungkan perusahaan dibanding Darren. Sebagai seorang pemegang saham, tentunya dia juga memikirkan keuntungan. Karena pilihan Jordan, angka persentase Daniel naik menjadi 52%. Bapak, Ibu yang terhormat, bisa Anda saksikan di monitor. Persentase Bapak Daniel 52%. Menggulingi nilai persentase Bapak Darren yaitu 48%. Sehingga bisa dipastikan Bapak Daniel yang akan menjabat sebagai presiden direktur selanjutnya. Tok, tok, tok. Pak Ahmad mengetuk meja. Pertanda keputusan sudah final. Prok, prok, prok. Keputusan itu disambut dengan tepuk tangan meriah oleh pendukung Daniel. Sementara pendukung Darren dengan langkah gontai tampak meninggalkan ruangan satu persatu. Papa Edwin menjabat tangan Daniel dan memeluknya. Selamat. Papa harap kamu bisa memimpin grup ini dengan lebih baik, bisiknya. Kemudian Papa Edwin menjabat tangan Darren dan juga memeluknya. Kamu paling tahu maksud Papa melalui melakukan ini. Bukan Papa tidak puas dengan kinerjamu, tapi Papa ingin grup ini berkembang dengan pesat. Jangan kecewa dan tetap dukung adikmu. Papa menyayangimu. Iya, Pak. Papa Edwin kemudian keluar diikuti oleh asistennya. Darren mendekati Daniel dan mengelurkan tangan, bermaksud untuk menjabat tangannya. Selamat, Badar. Aku menantikan kepemimpinanmu. Daniel tak bisa berkata-kata. Dia mengabaikan uluran tangan Darren dan malah memeluknya. Maafkan aku, Kak. Kakak tahu aku tidak menginginkan hal ini. Iya, aku tahu. Tidak apa-apa. Jangan merasa tidak enak hati. Puk, puk, puk. Darren menepuk-nepuk bahu Daniel. Dia melepaskan pelukan dan tersenyum senduh. Darren pamit meninggalkan ruangan. Daniel menatap kepergian kakaknya dengan hampa. Mami Cat memanggil-manggil nama Darren. Entah karena Darren tidak mendengar panggilannya, namun Darren terus saja melangkah. Melihat suaminya pergi meninggalkan ruangan, Alia cepat-cepat berlari menyusulnya. Sementara Daniel tampak sibuk menerima ucapan selamat dari orang-orang yang mendukungnya. Mami Cat dan Alma mendekati Daniel. Selamat ya, atas jabatan barunya. Mami Cat menepuk Daniel yang tampak enggan menerima ucapan selamat itu. Seperti permintaanmu, Mami sudah memilih Darren, tapi papamu memilihmu.
Sebenarnya ini bukan salah kami. Ini salah putra Tuan Zaki yang memilihmu. Jangan salahkan kami ya sayang. Mami Cat membela diri, takut disalahkan anaknya. Daniel membalas pelukan ibunya. Ya Mam, tidak apa. Daniel melonggarkan pelukannya dan menatap Alma. Sayang, peluk aku, ucapnya dengan nada manja. Dia butuh Alma untuk menenangkan pikirannya. Alma mengikuti perintah Daniel. Dia memeluk suaminya dengan erat, membiarkan kepala suaminya bersandar di bahunya. Bagaimana perasaanmu, Bi? Jangan tanya, sayang. Cukup peluk aku. Akhirnya Alma memeluk Daniel dalam diam. Beberapa orang tampak ingin mendekati Daniel, namun karena melihat direktur baru mereka sedang berpelukan, mereka mengurungkan niatnya dan memilih untuk meninggalkan ruangan. Jordan melihat pemandangan itu. Dia tahu keberadaannya tidak akan tampak di mata Alma. Jordan memilih untuk meninggalkan ruangan secara diam-diam. Hanya tinggal mereka bertiga di ruangan itu. Mami Cat bagaikan obat nyamuk di antara mereka berdua. Kemudian begitu. Kalau begitu, Mami pulang dulu. Hati-hati, Mam. Daniel berbicara tanpa menengok wajah ibunya, membuat Mami Cat kesal dan memukul punggungnya. Dasar anak tidak sopan. Au, Mam. Alma menengahi pertikaian kecil itu. Alma ingin pulang bersama Mami Cat, namun Daniel menahannya. Pada akhirnya, Mami Cat pulang sendiri, meninggalkan Alma tetap bersama Daniel. Daniel melihat keseluruhan ruangan, berusaha mencari-cari keberadaan Jordan. Namun orang yang dicarinya tidak ada. Dia ingin bertanya, mengapa Jordan memilihnya? Bukankah pria itu membencinya? Cari siapa, Bi? Aku mencarinya. Mengapa dia memilihku? Bukankah seharusnya dia membenciku? Maksudmu Ezra? Jordan. Iya. Mungkin dia menilai kinerjamu, Bi. Karena aku menjadi pilihan. Aku tidak menginginkan jabatan ini. Tapi mereka sudah memilihmu, sayang. Yang bisa kamu lakukan hanya menerimanya. Alma berusaha membesarkan hati suaminya. Daniel menggenggam tangan Alma, seolah-olah meminta kekuatan. Ayo ke ruanganku, sayang. Kamu tidak akan meminta aneh-aneh kan, Bi? Alma bertanya dengan curiga. Tidak, sayang. Aku hanya ingin memelukmu. Kamu pasti tahu bagaimana perasaanku saat ini. Iya, Bi. Daniel menuntun Alma ke ruangannya. Bagaikan anak kecil, Daniel memeluk Alma dengan kuat, berusaha untuk mendapatkan kekuatan dari hatinya yang bingung saat ini. Alea mengikuti Darren yang keluar dengan terburu-buru. Dia memanggil-manggil nama suaminya, namun Darren seolah-olah tak mendengar. Alea tidak putus asa. Dia tetap mengikuti langkah Darren. Bahkan ketika Darren masuk ke dalam mobil, ia pun ikut-ikutan masuk. Keluar. Tidak mau. Alea memasang sabuk pengaman dan duduk dengan nyaman. Darren mendesak kesal. Dia membuka pintu mobil dan berjalan mengelilinginya. Dia membuka pintu di sebelah Alea. Keluar, sebelum aku memaksa. Tidak mau. Alea tetap bersikeras. Alea memegang sabuk pengamannya dengan kuat. Dia takut Darren menariknya keluar. Seperti dugaannya, Darren mendekati Alea dan berusaha membuka kunci sabuk pengamannya. Posisi tubuh mereka sangat dekat, bahkan bau mereka bersentuhan. Alea menatap Darren dengan intens. Dia tahu Darren.
Meskipun wajahnya terlihat datar, namun hatinya pasti hancur. Darren tidak pernah menunjukkan isi hatinya pada dunia. Area merasa sangat kasihan pada suaminya. Bagaimanapun mereka dulu pernah mesra. Mereka pernah dekat satu sama lain sebelum polemik anak bermunculan. Tiba-tiba perasaan kasihan, ingin menghibur dan menyemangati Darren timbul dari hati Alea. Tanpa disadari, tiba-tiba kedua tangan Alea bergerak, merangkum wajah Darren, membuat wajah itu menghadapnya. Sebelum Darren sempat menghindarinya, Alea sudah mendaratkan ciuman di bibir Darren yang kering. Alea mengecup bibir Darren dengan lembut, membuat tubuh Darren membeku dan mematung.